Halo Bu Erna dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Angelina Jago Uko, NIM 188114091. Nah, tema dari video kali ini yaitu proses pembuatan simplisia rimpang temulawak. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengetahui proses pembuatan simplisia rimpang temulawak dan pembuatan serbuk simplisia dari rimpang temulawak tersebut. Simplisia merupakan bahan alam yang dikeringkan untuk proses pengobatan tanpa melalui proses pengolahan. Sedangkan serbuk merupakan bahan obat tradisional dalam bentuk butiran homogen dengan derajat halus yang cocok. Nah, berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, saya akan menyebutkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama terdapat saringan atau ayakan. Terus ada kain hitam, ada nampan, pisau, talenan, timbangan, wadah, dan ulekan. Nah, dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu rimpang temulawak sendiri dan air. Berikut merupakan prosedur kerja yang dilakukan dalam praktikum kali ini. Nah, yang pertama, rimpang temulawak akan ditimbang dengan berat 1,5 kg. Setelah rimpang temulawak ini ditimbang, prosedur yang kedua akan dilakukan sortasi basah. Nah, manfaat dari sortasi basah sendiri untuk menghilangkan pengotor yang terdapat pada rimpang temulawak tersebut. Pada prosedur berikutnya, kita akan melakukan sortasi basah pada rimpang temulawak. Cara melakukan sortasi basah ini, jangan mengelupas semua kulit rimpang dari temulawak, karena akan merusak sel dari rimpang temulawak tersebut. Nah, manfaat dari sortasi basah sendiri untuk menghilangkan kotoran atau benda asing yang menempel pada rimpang temulawak. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pencucian dengan menggunakan air mengalir. Kenapa menggunakan air mengalir? Agar kotoran atau benda-benda asing yang ada pada rimpang temulawak itu akan keluar dan tidak ada lagi menempel pada rimpang temulawak tersebut. Nah, tadi kita sudah melalui proses pencucian dan sortasi basah. Sekarang kita akan melalui proses perajangan, di mana fungsi perajangan tersebut untuk mempercepat proses pengeringan. Nah, untuk tebal perajangan untuk simplisia ini kurang lebih 1 mm. Jika terlalu tebal, maka akan memperlambat proses pengeringan pada rimpang temulawak. Nah, kurang lebih seperti ini ketebalan pada rimpang temulawak, sehingga bisa mempercepat proses pengeringan untuk menjadi simplisia. Setelah dirajang, simplisia akan diletakkan pada nampan yang telah tersedia. Simplisia yang sudah dirajang jangan disimpan berdekatan atau bertindih-tindihan pada rajangan hasil simplisia, karena akan menyebabkan tumbuhnya jamur pada simplisia yang akan dijemur. Setelah melalui proses perajangan, inilah hasil simplisia yang telah dirajang. Saya akan meletakkan hasil simplisia yang telah dirajang pada nampan yang telah tersedia. Usahakan letakkan simplisia yang telah dirajang jangan sampai terlalu bertindihan, karena akan menimbulkan tumbuhnya jamur.
dan akan merusak simplisia. Nah, ini merupakan tempat pengeringan simplisia. Sebelum kita meletakkan simplisia itu tersebut, kita akan menutupinya dengan kain hitam. Nah, fungsi dari kain hitam sendiri untuk menghantarkan panas. Jika simplisia ini tidak ditutupi dengan kain hitam dan langsung terpapar sinar matahari, akan merusak simplisia tersebut dan tidak akan menjadi serbuk yang baik. Nah, kita akan menutupinya dengan kain hitam. Nah, pada proses pengeringan kita lakukan sebanyak 3 hari. Setiap hari pengeringan kita melakukan pengamatan. Setiap pengamatan simplisia ini dibolak-balik sehingga supaya keringnya merata. Hari ini saya akan melakukan pengamatan pada hari kedua. Nah, ini merupakan rimpang temulawak yang dijemur pada hari kedua. Saya akan membalikannya. Nah, manfaat dari membolak-balik ini supaya keringnya bisa merata dan kita melihat apakah terdapat jamur pada rimpang temulawak. Jika ada, kita akan buang. Jika tidak ada pertumbuhan jamur, kita akan melanjutkan proses pengeringan. Dan saya akan melakukan pengamatan ini pada hari-hari berikutnya sampai rimpang temulawak ini mengering dan mudah diremas, sehingga bisa dilanjutkan penyerbukan. Hari ini saya akan melakukan kembali pengamatan. Nah, bisa kita lihat warna dari rimpang temulawak ini mulai berubah dan mudah dipatahkan. Selanjutnya kita akan memulai proses penyerbukan. Nah, setelah proses pengeringan, kita akan melalui proses penyerbukan, di mana proses penyerbukan ini melewati beberapa tahap. Tahap pertama, kita akan melalui proses penimbangan. Jadi simplisia yang telah kering akan ditimbang sebelum dilakukan penyerbukan. Setelah ditimbang, simplisia ini akan dilakukan sortasi kering. Nah, manfaat dari sortasi kering ini kita melihat apakah ada cemaran mikroba yang ada pada simplisia selama proses pengeringan. Setelah dilakukan sortasi kering, akan dilakukan penimbangan kembali. Manfaat dari penimbangan ulang itu untuk melihat apakah ada perbandingan berat simplisia yang belum disortasi kering. Oh ya, ternyata tidak ada selisih atau perbandingan berat selama sebelum sortasi kering dan sesudah sortasi kering, karena pada saat sortasi kering tadi tidak adanya mikroba. Dan kita akan melalui proses penyerbukan. Setelah tahap sortasi kering, kita akan melakukan proses penghalusan. Nah, alat penghalusan kita menggunakan blender. Ini merupakan rimpang yang telah kering. Nah, ini merupakan simplisia temulawak yang telah halus.
kita akan melalui proses penyaringan. Manfaat dari proses penyaringan untuk memisahkan apakah ada simplisia yang memisahkan molekul dari simplisia yang halus dan yang kasar. Jika ada yang kasar, kita akan melalui proses penghalusan dengan menggunakan ulekan. Kita akan menyaring terlebih dahulu. Nah, kita lihat sendiri ternyata ada sisa simplisia yang tidak bisa tersaring. Jadi kita akan melalui proses penghalusan dengan menggunakan ulekan. Manfaat dari proses pengulakan agar simplisia yang kasar tadi bisa halus dan bisa menjadi serbuk. Setelah melalui proses pengulakan, kita akan menyaring kembali menggunakan saringan. Nah, lakukan kegiatan ini berulang kali sampai tidak ada lagi sisa simplisia di atas penyaringan. Kita akan melalui tahap berikutnya, yaitu pengepakan. Nah, di sini sudah terdapat wadah yang berfungsi untuk meletakkan serbuk simplisia yang sudah jadi dan diletakkan dengan silika gel. Manfaat dari silika gel yaitu mengawetkan serbuk dari simplisia. Sebelum kita meletakkan serbuk simplisia yang sudah jadi ini ke dalam wadah, kita harus menimbang wadahnya terlebih dahulu. Masukkan serbuk simplisia ke dalam wadah yang telah tersedia, yang sudah ditimbang. Setelah itu kita akan menimbang berat wadah plus isi. Ini merupakan serbuk simplisia rimpang temulawak. Nah, cara penyimpanan serbuk ini harus disimpan jangan terkena sinar matahari karena akan merusak serbuk ini. Sekian dan terima kasih.